kelas Madia. Wah, apa kabarnya nih? Udah lama nih ya kita nggak ketemu di ibadah online. Kita sudah memasuki bulan Juli ya adik-adik. Wah, luar biasa penyertaan Tuhan nih selama 6 bulan kemarin. Dan kita masuk di bulan yang baru, di bulan yang ke-7 di tahun 2022 dengan semangat yang baru pastinya ya. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau beribadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan berkati juga Cici Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, yang siap untuk memuji Tuhan, bangkit berdiri, kita mau nyanyi melayani dengan kasih. Kita mau belajar ya untuk melayani Tuhan dengan kasih, bukan asal-asalan atau kepaksa ya adik-adik. Melayani dengan kasih, melayani dengan hati, melayani dengan kasih, melayani sepenuh hati, melayani dengan kasih Yesus, melayani dengan kerendahan hati, melayani seperti Tuhan Yesus. Mari melayani dengan kasih. Iya, kita mau nyanyi lagi ya. Pakai gerakannya dong. Bangkit berdiri yang masih duduk ya. Melayani dengan kasih, melayani dengan hati, melayani dengan kasih, melayani sepenuh hati, melayani dengan kasih Yesus, melayani dengan kerendahan hati, melayani seperti Tuhan Yesus. Mari melayani dengan kasih, melayani dengan kasih Yesus, melayani dengan kerendahan hati, melayani seperti Tuhan Yesus. Mari melayani dengan kasih, mari melayani dengan kasih. Iya, kita mau belajar untuk melayani Tuhan. Apalagi kalian nih anak-anak kelas Madia udah besar ya, pasti makin bisa melayani, makin mampu melayani. Mau di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar, juga di gereja. Kita mau melayani, membantu orang-orang lain dengan kasih, karena Tuhan sudah kasih teladan buat kita ya. Tuhan Yesus yang terlebih dahulu melayani manusia loh ya adik-adik. Jadi kita juga harus belajar untuk mau melayani. Nah, untuk minggu depan pasti adik-adik udah gak sabar nih, yang udah daftar apalagi. Kita akan ada kemah ya tanggal 9 dan 10 Juli. Dan di tanggal 9 kita bisa ketemu langsung nih, karena diadakannya onsite di Jordan Hall. Nah, untuk mempersiapkan nih kemah dia kita mau belajar theme songnya dulu nih ya adik-adik. Kalian udah tahu dong tema dia kita tahun ini apa? Iya, Be Smart and Wise. Bangkitkan maju tu anak Tuhan, tambah besar, kuat dan cerdas. Ayo semangat tu anak Tuhan, makin berhikmat dalam Tuhan. Bangkitkan maju tu anak Tuhan, tambah besar, kuat dan cerdas. Ayo semangat
belajar satu kali lagi lagunya ya adik-adik. Memotivasi kita untuk hidup dalam hikmat Tuhan ya adik-adik. Siap ya? Bangkit dan maju ku anak Tuhan, tambah besar, kuat dan cerdas. Ayo semangat ku anak Tuhan, makin berhikmat dalam Tuhan. Bangkit dan maju ku anak Tuhan, tambah besar, kuat dan cerdas. Ayo semangat ku anak Tuhan, makin berhikmat dalam Tuhan. Hikmat Tuhan ku perlu, hikmat Tuhan ku pinta. Setiap hari, setiap waktu, dalam segala hal. Pilihan benar aku tahu, atur waktu aku mampu. Makin cinta dan makin berhikmat, karena Tuhan ada dalamku. Hikmat Tuhan ku perlu, hikmat Tuhan ku pinta. Setiap hari, setiap waktu, dalam segala hal. Pilihan benar aku tahu, atur waktu aku mampu. Ku makin cinta dan makin berhikmat, karena Tuhan ada dalamku. Karena Tuhan ada dalamku. Iya, siap ya untuk Sabtu dan Minggu besok kita mau bersemangat bersama-sama maju jadi anak yang cerdas dan juga berhikmat ya adik-adik. Nah sekarang kita mau dengerin firman Tuhan supaya kita juga berhikmat dengan cara mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sambut firman Tuhan dengan komitmen kita bahwa kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati kita sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Aku mau melayani Tuhan, aku mau melayani sesamaku, melayani dengan kerendahan hati, seperti yang Yesus lakukan.
hati kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Katilah supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan kami bisa mendengarkan Cici dan Koko, supaya kami bisa memahami cerita yang diceritakan oleh Cici dan Koko ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik, tema firman Tuhan hari ini adalah melayani dengan karunia motivasi. Sebelumnya, Cici mau tanya ke kalian tentang fungsi tubuh. Setiap bagian dari tubuh kita memiliki fungsinya masing-masing. Siapa yang tahu fungsi dari mulut? Fungsi mulut adalah untuk mengunyah makanan dan berkomunikasi, yang memampukan kita untuk dapat berbicara. Kalau begitu, apa fungsi tangan? Tangan berfungsi untuk alat gerak. Kita bisa menulis, mengetik, menggunakan handphone, dan lain-lain. Bahkan bagian yang ukurannya lebih kecil dari tangan kita, yaitu mata, memiliki fungsi yang sangat penting agar kita dapat melihat. Semua bagian tubuh kita, baik itu yang ukurannya lebih besar maupun yang lebih kecil, adalah pemberian dari Tuhan, dan setiap organ memiliki fungsinya masing-masing. Nah, sama seperti halnya organ tubuh yang diciptakan Tuhan untuk dapat berfungsi sesuai dengan tugasnya, Tuhan juga memberikan sesuatu dalam hidup kita, yaitu karunia motivasi yang memiliki fungsi tertentu. Apa itu karunia motivasi? Karunia yang diberikan Tuhan sejak kita dalam kandungan ibu. Karunia motivasi ini memberikan kita dorongan untuk bereaksi atau bertindak sesuai dengan kemampuan yang diberikan Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 4-5. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Rupa-rupa karunia itu sudah disebutkan dalam kitab Roma. Ada 7 karunia motivasi. Setiap orang diberikan karunia yang berbeda. Dalam 1 Korintus 12 ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Nah, adik-adik, jadi setiap orang diberikan karunia yang berbeda, namun semua itu berasal dari satu, yaitu dari Tuhan yang memberikan karunia. Semua orang, baik itu yang muda maupun dewasa, memiliki sejak kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk apakah karunia itu kita gunakan? Jawabannya ada di 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi kita diberikan karunia untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan, ataupun saling menguatkan satu sama lain. Di 1 Petrus 4 ayat yang 10 firman Tuhan katakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi mari kita gunakan setiap karunia yang Tuhan berikan untuk melayani. Setiap karunia itu penting dan berharga, memiliki fungsinya masing-masing untuk digunakan dalam pelayanan karena kita satu tubuh Kristus. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 12 ayat 21, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Semua bagian berfungsi untuk saling melengkapi. Bayangkan, jika semuanya bisa bernyanyi, siapa yang akan bermain musik? Nah, kalau semuanya bermain musik, siapa yang akan menyampaikan firman? Jadi semua hal yang bisa kita lakukan itu digunakan untuk saling melengkapi satu sama lain. Nah, pertanyaannya sekarang, apa saja karunia yang ada di dalam diri kita?
Mari kita lihat di Roma 12 ayat 6 sampai 8. Ada 7 jenis karunia motivasi. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, yang pertama ada karunia bernubuat. Definisinya yaitu menyatakan kehendak Allah. Yang dikerjakan orang dengan karunia ini adalah memastikan agar kita selalu berpegang pada prinsip atau kebenaran Allah. Orang dengan karunia bernubuat mampu menyatakan firman Allah dengan berani. Pelayanan yang biasa dilakukan itu bisa melalui khotbah ataupun pengajaran. Lalu yang kedua, ada karunia melayani. Definisinya yaitu memberikan pelayanan praktis. Kemampuan yang diberikan untuk menemukan kebutuhan di dalam pelayanan dan memberikan bantuan praktis untuk memenuhi kebutuhan atau tugas-tugas dengan menggunakan sumber daya yang ada. Yang dikerjakan orang dengan karunia ini adalah memastikan agar pekerjaan pelayanan tetap berlangsung. Pelayanan dengan tindakan melayani ini misalnya ada usher untuk menyambut jemaat, membantu jemaat untuk mendapat kursi di ruang ibadah, ataupun misalnya usher parkir yang melayani jemaat dalam mengatur parkiran. Lalu yang ketiga ada karunia mengajar, artinya penyidik atau pengajar kebenaran Alkitab. Kemampuan yang diberikan untuk mengkomunikasikan pengetahuan pada orang lain sehingga orang lain dapat belajar dan mengalami perubahan. Yang dikerjakan orang dengan karunia ini adalah memastikan agar kita selalu belajar lebih dalam tentang Alkitab. Seorang dengan karunia mengajar dapat menjelaskan kebenaran Alkitab dengan cara yang mudah dipahami oleh orang lain sehingga dengan mudah mereka bisa mengerti kata yang dimaksud dalam Alkitab. Pelayanan yang dilakukan diantaranya bisa menjadi guru Life Kids ataupun ketua Life. Yang keempat ada karunia menasihati, yaitu pendorong yang positif untuk pertumbuhan pribadi. Kemampuan yang diberikan untuk membagikan semangat, kekuatan, motivasi yang menyentuh hati, sehingga orang yang menerimanya akan dibangkitkan imannya dan dikuatkan. Yang dikerjakan orang dengan karunia ini adalah memastikan agar kita selalu mempraktekkan kebenaran-kebenaran rohani. Contohnya, meluruskan atau mengingatkan orang lain agar tetap berada di jalan Tuhan. Kita tahu misalnya ada teman kita yang lagi males banget ibadah, gak semangat gitu. Terus kita bisa mendorong mereka. Ataupun WPDA-nya bolong-bolong, gak mau ngerjain tugas sekolah juga misalnya. Nah, kita bisa dorong ataupun terus mengingatkan mereka untuk kembali rajin belajar. Yang kelima ada karunia memberi. Definisinya itu membagi materi dan kebutuhan praktis. Hal yang dikerjakan adalah memastikan agar kebutuhan tertentu terpenuhi. Contohnya misalnya memberi untuk persembahan misi, tergerak untuk melakukan kegiatan sosial. Seperti di Madya 3 biasanya kita ada kegiatan spesial kelas yaitu membagi-bagikan makanan ke orang-orang membutuhkan di sekitaran gereja. Nah, orang dengan karunia memberi ini biasanya juga terdorong untuk melakukan donasi. Ya, yang keenam, ada karunia memimpin, memberikan arah dan kepemimpinan. Yang dikerjakan orang dengan karunia ini adalah memastikan
agar kita teratur dalam berorganisasi dan memiliki visi. Contohnya para pemimpin gereja untuk pertumbuhan dan perkembangan gereja yang bisa memberikan arahan dan bimbingan. Nah, pelayanan yang dilakukan bisa menjadi ketua live, ataupun kalau di tokoh Alkitab, contohnya yaitu Yosua yang memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yang ketujuh, karunia belas kasihan, memberikan tumpangan empati bagi mereka yang membutuhkan. Kemampuan yang diberikan untuk sungguh-sungguh merasa prihatin, empati, dan berbelas kasihan atas keadaan seseorang yang sedang mengalami penderitaan, baik itu secara jasmani, mental, ataupun emosinya, serta menerjemahkan perasaan tersebut dalam tindakan yang mencerminkan kasih Kristus. Nah, yang dikerjakan orang dengan karunia ini adalah memastikan agar kita selalu memiliki kasih, sikap, dan hubungan yang benar terhadap sesama. Pelayanan yang biasa atau yang bisa dilakukan yaitu menjenguk ke teman yang lagi sakit ataupun ke teman yang lagi terkena musibah. Karunia itu bukan untuk menunjukkan kehebatan diri kita, berapa banyak karunia yang kita miliki, tapi bicara soal kepentingan Tuhan yang ingin dikerjakan melalui kehidupan kita. Nah, tadi kita sudah belajar ada 7 karunia, dan Cici mau share perkataan dari seorang tokoh bernama Leo. Dia mengatakan bahwa your talent is God's gift to you. What you do it is your gift back to God. Nah, artinya adik-adik, talenta atau karunia kamu adalah pemberian Tuhan untuk kamu. Apa yang kamu lakukan dengan karunia itu adalah pemberianmu kepada Tuhan. Ya, setiap kita bisa memiliki lebih dari satu karunia motivasi. Mungkin ada yang punya karunia motivasi tertentu yang terlihat lebih jelas dibanding karunia yang lain. Nah, misalnya seseorang yang suka dan mudah memberi pertolongan pada teman yang kesusahan, mungkin tidak bisa bernubuat atau memberitahukan kehendak Allah pada orang yang mengalami kesusahan itu. Atau bahkan mungkin karunia kita belum terlalu terlihat nyata, walaupun potensi itu tetap ada dalam diri kita. Walaupun demikian, kita harus mengucap syukur atas segala karunia yang Tuhan percayakan pada kita. Karena apa yang Ia berikan pada kita, pastilah untuk kebaikan kita dan untuk memberkati sesama kita. Oleh karena itu, jangan biarkan karunia, motivasi, dan potensi yang ada di dalam diri kita menjadi lemah dan mati. Kita bertanggung jawab untuk mengembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Ayo adik-adik, kita kembangkan terus karunia motivasi kita dengan cara yang pertama, kalian perlu tahu dulu jenis karunia motivasi kita. Nah, tadi ada 7, kita bisa cek dari ketujuh itu yang mana yang karunia motivasi yang kita miliki. Yang kedua, singkirkan penghalang karunia motivasi. Contoh penghalang diantaranya ada ikatan dosa, tidak percaya diri, atau gambar diri yang buruk, males, tidak bertanggung jawab. Nah, yang ketiga, lakukan atau gunakan karunia yang ada padamu sesuai dengan imanmu. Ya adik-adik, jadi ada 3 cara untuk mengembangkan karunia motivasi. Dan kalau yang pertama kalian perlu tahu dulu, kalian bisa lakukan tes dengan mengisi kuesioner atau tes karunia motivasi yang akan membantu kita untuk mengetahui kecenderungan karunia kita. Tes karunia itu sudah ada di lembar kerja ya adik-adik, jadi kalian bisa isi lembar kerjanya dan juga kalian bisa diskusi dengan guru kelas masing-masing. Ya, jadi setelah itu kalian bisa langsung isi dan diskusikan. Lalu
Kesimpulannya dari apa yang kita pelajari hari ini, Tuhan rindu agar kita semua anggota tubuhnya dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jika kamu memiliki karunia mengajar, kamu bisa gunakan untuk mengajar. Jika kamu punya karunia menasihati, mari gunakan untuk mengingatkan sesamamu agar tetap berada pada jalan Tuhan. Apapun karunia yang kamu miliki, perlu kamu kembangkan terus untuk bermanfaat bagi kepentingan bersama. Kita bisa pakai karunia itu untuk melayani di dalam gereja Tuhan. Ayat hafal kita hari ini adalah Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Kita ulangi sekali lagi ya. Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. God bless you. Adik-adik, mari datang ke hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar tentang karunia motivasi, dan setiap kami telah diberikan karunia yang berbeda Tuhan untuk melengkapi satu sama lain. Dan saat ini kami mau datang ke hadapan-Mu lebih lagi Tuhan Yesus, mengangkat hati kami, mengangkat pikiran kami kepada Tuhan. Dan Cici mau ajak adik-adik yang rindu, yang mau minta sama Tuhan, untuk Tuhan bukakan karunia yang kalian miliki, serta kalian mau berkomitmen sama Tuhan untuk menggunakan karunia itu melayani Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kalian ke hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang rindu untuk Engkau singkapkan, untuk Engkau bukakan karunia yang mereka miliki, dan mereka mau menggunakan karunia itu untuk melayani Engkau. Urapi setiap mereka, pimpin setiap mereka Tuhan, dan Engkau yang akan terus menyertai mereka, mengasihi mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Amin. Hai, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WA teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kids serta YouTube channel Life Kids ya teman-teman. Dan bagi Mama Papa yang belum bergabung di WA grup kelas Life Kids, yuk segera menghubungi Life Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Cici nih. Cici mau tanya nih, gimana firman Tuhannya barusan? Cici yakin dan percaya adik-adik banyak banget dapat berkat ya dari firman Tuhan yang adik-adik dengerin barusan dari Cici pokoknya. Nah sekarang kita mau dengerin pengumuman yuk. Ada beberapa pengumuman yang mau Cici bawain. Yang pertama, untuk pemenang Father's Day adalah tada! Oke, selamat buat para pemenang, dan yang belum menang gak apa-apa, gak usah kecewa, gak usah sedih, karena Life Kids masih punya banyak banget lomba yang bisa adik-adik ikutin. Jangan sampai ketinggalan ya. Nah, yang kedua, siapa nih adik-adik Madya yang sudah daftar ke Madya? Pasti udah pada gak sabar ya. Gak kerasa nih adik-adik, kalau minggu depan, hari Sabtu dan Minggu, kita akan mulai ke Madyanya. Tetap udah semangat kan ya? Nah, untuk adik-adik yang sudah mendaftar, boleh diperhatikan ya untuk hal-hal yang harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Nah, untuk adik-adik yang mungkin belum berkesempatan untuk mendaftar, nggak apa-apa, nggak usah sedih, karena bisa mengikuti di Kemadi hari kedua, yaitu hari Minggu. Nah, bisa diikuti melalui Zoom, yang linknya akan dikirimkan di WA kelas masing-masing. Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik, karena Cici yakin dan percaya berkat Tuhan akan adik-adik dapetin banyak banget di Kemadia ini. Nah, segitu dulu pengumuman dari Cici. Tetap semangat untuk mengikuti ibadah online dan memuji Tuhan.
Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan.